Kisruh sepak bola Indonesia yang melibatkan PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga kini memasuki babak baru. Pasca FIFA menjatuhkan sanksi bagi Indonesia, Kemenpora melalui tim transisi berencana akan menggelar kompetisi bertajuk Piala Presiden 2015. Kompetisi yang sedianya akan digelar 17 Juni mendatang diharapkan dapat diikuti oleh seluruh klub peserta Indonesia Super League musim lalu. Namun sayang, rencana pemerintah itu mendapat tanggapan dingin dari sejumlah klub peserta ISL, salah satunya Arema Kronus. Klub berjuluk Singoedan itu memastikan diri tidak akan ikut dalam kompetisi bentukan tim transisi. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menegaskan akan kembali mengeluarkan kebijakan baru jika klub-klub peserta ISL menolak ikut serta dalam kompetisi bentukan pemerintah tersebut. Selain itu, tim transisi sendiri rencananya baru akan melakukan proses bidding operator pelaksana pada akhir pekan depan. Perseteruan Kemenpora dan PSSI bermula setelah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi tidak mengakui seluruh kegiatan PSSI per tanggal 17 April lalu. Dengan keputusan itu, FIFA pun akhirnya menjatuhkan sanksi bagi Indonesia terkait adanya intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI). Lalu, apakah tim transisi bentukan pemerintah itu siap untuk menggelar kompetisi di tengah sanksi FIFA? Dan apakah klub-klub bersedia untuk ikut serta dalam kompetisi ala pemerintah tersebut? Pasca Federasi Sepak Bola Dunia FIFA menjatuhkan sanksi bagi sepak bola Indonesia, kini perseteruan PSSI dan Kemenpora memasuki babak baru. Melalui tim transisi, Kemenpora berencana akan menggulirkan kompetisi Piala Kemerdekaan di tengah sanksi FIFA. Untuk membahasnya, di studio sudah hadir anggota tim transisi Zuhairi Misrawi dan pengamat sepak bola Andi Bahtiar Yusuf. Dan kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811-833-5551. Anda juga bisa menelepon melalui nomor interaktif di 021-529-00308 atau 021-529-00311. Saya langsung ke Mas Zuhairi Misrawi sebagai anggota tim transisi. Tadi di paket pembuka ada pertanyaan. Sudah siapkah tim transisi untuk menyelenggarakan kompetisi ini? Ya, bukan sudah siapkah, memang harus siap karena salah satu tugas dari. Tapi kalau harus siap, tapi kalau nggak siap nanti kompetisinya juga berantakan loh, Mas Zuhairi. Siap, kami mampu lah untuk melaksanakan kompetisi. Bukan hal yang sulit. Tugas dari tim transisi. Anda yakin tidak sulit untuk menyelenggarakan kompetisi? Tidak sulit lah, tidak sulit. Saya juga ngerti lah bagaimana mengelola kompetisi itu. Tugas dari tim transisi itu sejak awal adalah melaksanakan kompetisi. Dan oleh karena itu ketika Menpora mengeluarkan SK pembekuan PSSI, secara langsung Menpora memanggil klub-klub profesional dan meminta kepada PT Liga untuk segera menggelar kompetisi. Tetapi sayangnya klub-klub menolak dan kemudian PT Liga juga menolak untuk menggelar kompetisi itu. Lalu gimana kalau PT Liga menolak dan klub-klub juga ini menolak? yang kemudian menyebabkan para pemain, para penyintas sepak bola itu dipotong gajinya lalu kemudian tidak bisa melihat pertandingan. Yeah. Nah, untuk dalam jangka waktu pendek kami tim transisi mencoba untuk menggelar open turnamen yaitu Piala Kemerdekaan dalam rangka 70 tahun Indonesia Merdeka dan memperebutkan Piala Presiden Republik Indonesia. Pesertanya siapa? Sedang komunikasi sangat intensif, akan ada kejutan dalam minggu ini. Kami klub-klub profesional akan menjadi ikut andil bagian dari di open turnamen Piala Kemerdekaan ini, tetapi dengan persyaratan yang standar yang sesuai dengan rule dari tim transisi, yaitu ada fair play, wasitnya juga bisa menjadi wasit yang sangat baik. Nanti ada fakta integritas antara pemain, pelatih. Kami mendapatkan banyak laporan dari masyarakat. Ada wasit yang bermasalah, ada yang itu pasti tidak akan dipakai ya? Itu bukan fakta integritas. Nomor teleponnya harus siap disadap oleh pihak kepolisian dan KPK. Mantap sekali sampai bisa disadap ya. Okay. Jadi kami ingin adalah ini hal yang baru. Tentu juga kemudian kami sedang mencari tadi promotor.
dari pertandingan Sudah itu. ada promotornya? Ada beberapa Artinya yang calon-calonnya sudah. Ada beberapa yang sudah melamar kepada kami. Kami tinggal open bidding tadi itu, dan mudah-mudahan sebelum bulan puasa kita sudah bisa menggelar. Ini yang menjadi catatan saya adalah ini akan mencoba untuk melaksanakan kompetisi yang terbuka, transparan dan profesional seperti itu kan. Betul. Dalam waktu yang tadi dikatakan juga bahwa waktu yang sangat singkat itu sebetulnya itu. Kalau menurut saya waktu yang sangat singkat itu menjadi satu masalah sebetulnya Mas. Tidak masalah Mas. Tidak Penting masalah, ada kemauan sekarang untuk memperbaiki tata kelola sepak bola kita. Jadi kemauan inilah yang selama ini tidak ada, dan kita tahu bahwa mafia terlibat di dalam pengelolaan sepak bola kita, sehingga kemudian dampaknya kita tidak mempunyai skuad tim nasional yang baik. Baik, kalau menurut Mas Yusuf ini kan menarik. PT Liga tidak mau melaksanakan sebagai operator, kemudian juga klub-klub tadi juga sudah dikatakan bahwa mereka menolak untuk mengikuti kompetisi kemerdekaan ini. Nah, kira-kira ini kompetisi akan seperti apa menurut Anda? Kan tadi udah dibilang juga, PT Liga nggak mau jadi operator, tapi kan masih banyak promotor yang lain. Dan juga kan Mas Zuhairi udah bilang bahwa akan ada promotor yang, udah ada promotor banyak datang bidding. Sebenarnya yang menarik adalah ini mau dilaksanakan secepatnya, mungkin dalam waktu 2 minggu kali ya, Mas ya. Mudah-mudahan. Sebelum puasa, 2 minggu sebelum puasa kan 17 atau 18 Juni kan. Artinya kan promotor mana gitu yang bisa dalam waktu 2 minggu menyiapkan sebuah turnamen yang skalanya kan nasional. Dan juga kita lagi disanksi mau pakai PSSI kan nggak ada nih perangkat ininya apa gitu, perangkat pertandingannya. Karena perangkat pertandingan kan semuanya punya PSSI, punya federasi, saya nyebut federasi aja lah, PSSI kan mafia. Kan perangkat pertandingan itu kan isinya selalu punyanya federasi. Mau wasit, mau pelatih, mau apalah, semua standar-standar semua punya standar federasi. Nah, yang menarik juga sebetulnya standar apa yang mau dipakai oleh kompetisi ini. Kalau misalnya tadi standar integritas apa segala macam kan, ya itu kita bisa terima lah. Dan juga yang lebih real sebenarnya yang dinanti masyarakat adalah siapa aja sih peserta dari turnamen ini. Ini ada kejutan. Ini bisa disampaikan sekarang nggak kejutannya nih Mas? Ya nanti biar kalau disampaikan nanti bukan kejutan. Bukan kejutan lagi. Soal perangkat pertandingan tadi itu. Sekarang secara de facto bahwa tim transisi adalah PSSI. Tim transisi adalah PSSI dan tidak ada masalah soal perangkat itu, Mas Yusuf. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa semua perangkat yang dinyatakan sama Mas Yusuf tadi, wasit segala macam itu sekarang sudah berada di bawah tim transisi. Berarti sekarang kita bisa bilang bahwa ketua PSSI ya Mas Zuhairi gitu misalnya. PSSI-nya adalah tim transisi. PSSI sekarang adalah acting dari PSSI adalah tim transisi. Oleh karena itu sesuai dengan SK, jadi kita sudah tidak ada lagi PSSI yang kita sebut Lanyala. Kalau kita mau jujur Mas, PSSI Lanyala itu belum disahkan oleh Menhukam. Dia tidak punya legal standing sebenarnya melakukan gugatan ke PT UN, datang ke FIFA, karena dalam statuta FIFA bahwa pengurus PSSI harus mendapatkan pengakuan secara sah oleh negara yang di mana dia berada. Sementara sampai sekarang kami tanya ke Menteri Hukum dan HAM kemarin belum ada. Di Menteri Hukum dan HAM setelah dibuka bahwa ketua PSSI sekarang itu masih Johar Arifin. Jadi artinya Lanyala pun tidak bisa mewakili PSSI. Tidak bisa mewakili PSSI. Kalau ada gugatan dari Johar Arifin bisa dong berarti. Iya, kalau Johar Arifin yang menggugat, ya itu boleh. Tapi kalau Lanyala sekarang sebagai ketua umum. Ya, gugatan yang di PT UN itu kan dari Lanyala. Sementara Lanyala tidak mempunyai legal standing di Menteri Hukum dan HAM ya. Nah, ini juga menjadi persoalan kalau Lanyala kemudian mewakili bahwa dirinya adalah ketua PSSI. Ya, nah sebetulnya itu secara de jure kan artinya kan bahwa Lanyala itu bukan ketua PSSI secara de facto, dia adalah ketua PSSI terpilih sebetulnya. Ya, tapi itu bisa dipertanyakan karena surat pembekuan itu terhadap PSSI Johar Arifin. Jadi kongres setelah itu dia tidak sah sebenarnya. Jadi kan ada yang lebih menarik juga kan sebetulnya ketika FIFA ngirim surat, kan suratnya beredar dari mana-mana tuh. Iya. Yang masih disangsikan juga oleh Menpora sebetulnya. Ya tinggal cek aja website kan ada. Kan kalau kan di situ ditulis bahwa tidak akan mencabut sampai intervensi pemerintah selesai. Artinya kan sebenarnya FIFA mengakui federasinya. Justru tidak mengakui apa yang dilakukan oleh pihak Menpora. Nah, sebenarnya menarik juga sih bahwa kan sebenarnya pihak
Kemenpora dan tim transisi kan punya kepercayaan yang berbeda nih dengan apa yang dipahami oleh surat itu misalnya salah satunya. Nah itu surat itu sudah jelas bahwa yang diakui oleh FIFA itu hanya PSSI, tidak ada federasi yang lain. Sudah tidak disangsikan lagi ya? Persoalannya ini PSSI yang mana? Apakah PSSI Johar Arifin, apakah PSSI Lanyala? Ya disitulah kemudian Tapi menurut FIFA, kami, FIFA udah ngasih surat selamat ya ke... Itu dia, FIFA tidak tahu bahwa ternyata Lanyala belum punya legal standing karena dalam statuta FIFA pengurus PSSI yang diakui oleh FIFA yang mendapatkan legal standing. Lanyala ini mungkin karena punya hubungan langsung dengan FIFA ya melakukan kongres dibilang. Tapi sebetulnya bukan permasalahan itunya kan Mas Zuhairi. Nah, itu yang penting ada adalah dalam statuta FIFA loh. Bukan artinya statuta FIFA sanksi FIFA itu adalah bagi sepak bola Indonesia itu tidak diizinkan untuk mengikuti kompetisi internasional, bukan dia berkenaan dengan PSSI siapa dia sebetulnya. namanya disuspend, disanksi sementara. Itu, tapi PSSI tetap diakui sebagai federasi, satu-satunya federasi oleh FIFA, dan oleh karena itu tidak boleh ada federasi lain. Federasinya memang ada, benar sih. Federasinya masih ada, tapi kan tidak boleh berkegiatan. Berkegiatan, disanksi, disuspend. Oke, kita jeda sebentar, kita akan lanjut ini di segmen berikut.